Halo, selamat malam Ibu Ista. Selamat malam, Bapak Yos. Aduh, kemarin sempat WA, saya sedikit terlambat membalas itu WA-nya karena masih di Oh, tidak kelas. apa-apa. Intinya saya sudah dapat balasan dan ada rasa senang sedikit ini. Iya, mau bicara malam ini kan saya sudah siap-siap waktu. Nah, itu apa? Kita mau bicara tentang apa Ibu itu WA itu? Ini Bapak Yos, persoalan terkait dengan kita punya apa namanya pekerjaan sehari-hari di dalam Ya, kelas itu Bapak Yos. iya, 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 iya. Pekerjaan sehari apa? Lebih jelas apa itu pekerjaannya? Iya, saya sedikit apa namanya dapat kendala dalam proses pembelajaran di kelas, Bapak Yos. Saya merasa bahwa apa namanya siswa-siswa dalam kelas itu mereka kurang aktif dalam merespon proses mengajar saya itu. Kurang siswa Ibu kurang aktif merespon ya. Seperti apa Iya, mereka kurang aktif merespon itu? Kalau bisa tahu. ketika ketika kita memberikan pertanyaan atau meminta mereka untuk menjelaskan, kadang saya seperti bertanya pada tembok, pada meja, pada kursi tanpa mendapat respon balik dari siswa-siswi. Jadi saya merasa bahwa mereka kurang komunikatif. Oh iya, oh iya begitu ya. Kurang Kalau begitu, komunikatif ini hmm, ketika ditanya tidak menjawab, ketika diminta untuk menjelaskan juga tidak menjelaskan. Jadi seperti saya berbicara sendiri dalam kelas itu. oh begitu. Ya. Kalau begitu, kira-kira tujuan pembicaraan kita malam ini arahnya kemana menurut Ibu? eh, saya mau sedikit bercakap dengan Bapak Yo supaya saya mendapatkan pencerahan bagaimana caranya saya mengatasi persoalan yang saya alami ini. Anak-anak yang selalu banyak berkomunikasi menggunakan bahasa dawan, jadinya mereka kurang komunikatif. Makanya saya mau berbincang sedikit dengan Bapak Yos supaya kira-kira bagaimana caranya saya bisa mengatasi kendala yang saya alami ini. Oh iya, iya, iya. Kalau bisa tahu ini yang dimaksud kurang komunikatif itu maksudnya bagaimana itu siswa kok kurang komunikatif itu? Bapak Yos, seperti yang tadi saya bilang, ketika mereka ditanya tidak bisa menjawab. Mungkin mampu mampu untuk menjawab, hanya mau merangkai kata-kata itu yang mereka kesulitan mungkin. Karena sesuai pengamatan saya itu, entah itu di dalam kelas, di ruangan apa lingkungan sekolah, mereka lebih banyak berbahasa dawan dibandingkan berbahasa Indonesia. Makanya itu jadi salah satu persoalan yang membuat mereka tidak mampu berkomunikasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Oh iya, bahasa daun. Apa itu di sekolah itu satu satu apa ya, satu logat atau satu satu ragam atau ada beda-beda bahasa daerah sehingga wah itu antara seru dan bingung itu bisa terjadi itu satu, Eh, satu bahasa saja atau beberapa bahasa bahasa daerah di sekolah kalau itu. kalau menurut pengamatan saya ya, ini semua mereka dari kampung yang sama, dari kecamatan yang sama, eh, dialeknya Satu, sama, oh dialeknya satu, sama, satu, satu. iya. Kalau ibu sendiri bisa bahasa daun atau tidak ibu sendiri? Iya, saya bisa bisa aktif berbahasa dawan. Ketika berbicara saya bisa, orang yang berbicara saya juga bisa mengerti. Ya, ya, ya. Jadi kita kan mau keluar dari masalah karena bahasa dawan kalau setiap hari di sekolah bisa juga mempengaruhi komunikasi. Itu Iya. seberapa kuat itu di sekolah kok itu kira-kira misalnya dalam sehari itu kita bisa mengukur itu seperti apa bahasa daerah itu? Apakah sepanjang hari dan semua siswa atau seperti apa? Ya kalau mau dibilang dari pagi ketika datang sekolah sampai jam pulang sekolah, Bahasa 90% lah bahasa yang dipakai dalam percakapan setiap saat itu bahasa dawan. sementara di kelas kita menggunakan bahasa Indonesia, Iya. ya. Sementara dalam proses mengajar kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Oh, Ibu bisa bisa cerita untuk keluar dari Ibu
menuju tujuan di mana kita membangun interaksi yang bagus itu, eh, kekuatan positif yang ada pada ibu, yang ibu miliki untuk bisa mengarahkan siswa keluar dari persoalan itu kira-kira seperti apa? Baik, kekuatan yang saya miliki mungkin yang pertama, ya saya bisa berbahasa Dawan juga. Lalu yang kedua, saya coba, apa namanya, ketika memberikan pertanyaan atau ketika menjelaskan, saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami oleh, siswa dalam proses, pembelajaran itu. Lalu yang ketiga, saya sudah mencoba membuat media pembelajaran, lalu coba menggunakan metode-metode pembelajaran yang, saya lihat di internet, di buku-buku, untuk diterapkan dalam, kelas, Bapak. Oh iya iya, oh, luar biasa itu, Ibu menurut saya posisi posisi, memiliki kekuatan yang bisa, mempengaruhi siswa atau mengarahkan siswa untuk bisa membangun komunikasi yang bagus ya. Kalau kita kasih kasih nilai ya, skala nilai untuk kekuatan yang Ibu miliki, katakan 1 itu yang paling paling bawah, kemudian yang maksimal itu 10, kita kasih poinnya berapa untuk kekuatan yang Ibu miliki? Baik, Bapak Yos, untuk kekuatan yang saya miliki, saya rasa saya punya kekuatan di skala 6. Hanya ketika saya menerapkan di dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak ada respon aktif dari peserta didik, maka boleh saya katakan skala yang saya punya itu ada di angka 3 sampai angka 4. Oh iya, yang punya 6 tapi, Iya. menghadapi kendala macam turun ya. Targetnya kita mau sampai berapa Ibu? Ya, saya berharap saya bisa naikkan skala ini sampai di jangan sampai angka 10 lah, 8 Iya maksimal. Kalau 8 iya, itu saya rasa saya sudah cukup berhasil itu. iya. Eee, saya bisa tahu ya kalau demikian itu peluang yang Ibu miliki untuk bisa arahnya ke sana itu, yang bisa Ibu ambil itu kira-kira seperti apa? Saya memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas mungkin, Bapak? Ya, seperti apa memperbaiki, seperti apa? Seperti yang tadi kalau, apa namanya, ketika mereka diberikan pertanyaan, mereka tidak mampu menjawab, saya langsung menghardik. Lalu saya berpikir bahwa mungkin mereka butuh waktu lebih lama. Saya kasih durasi waktu untuk mereka menjawab itu mungkin harus lebih lama, lalu, dibantu dengan media-media pembelajaran yang lain. Mungkin seperti yang pernah saya terapkan itu saya menggunakan kartu soal dan kartu jawaban itu, Bapak. Oh, kartu soal, kartu jawaban ya. Iya. Ya bisa saja ya, kadang kita capek itu, tapi ya ketika ada hambatan atau gangguan mungkin ada alternatif lain untuk menghadapi. Alternatif lain ya, Bapak. Saya berpikir bahwa anak-anak ini perlu diawasi sehingga penggunaan bahasa Dawan ketika mereka berada di lingkungan sekolah dan di dalam kelas itu harus dikurangi. Bukan berarti kita harus menghilangkan, bahasa Dawan itu secara total, tetapi minimal dikurangilah penggunaan bahasa Dawan itu. Ya, Jadi saya punya alternatif lain untuk, berkolaborasi dengan teman-teman guru, meminta teman-teman guru yang ada di sekolah untuk bantu mengawasi anak-anak ketika mereka ada di lingkungan sekolah, dalam hal penggunaan bahasa Dawan itu dikurangi. iya iya. Selain itu ya, Bapak ya, selain itu mungkin saya juga bisa minta bantuan dari pengurus-pengurus OSIS, agar mereka juga bisa membantu dalam proses pengawasan itu, sehingga penggunaan bahasa Dawan dikurangilah. Iya. Jadi, untuk mengurangi itu ada kolaborasi, bisa kita tahu itu kasih jangka waktu berapa lama itu kerjasama seperti itu agar tujuan yang kita harapkan itu tercapai? Kalau jangka waktunya mungkin, ya tidak mungkin kita mau membuat satu perubahan itu dalam waktu 1 hari bisa langsung dapat perubahan ya, Bapak Yos.
Ya, ya. Kira-kira mungkin saya butuh waktu kalau misalnya besok dalam rapat, kebetulan besok akan ada rapat di sekolah, rapat dewan guru, mungkin saya bisa pakai hal ini untuk saya sampaikan, sehingga saya minta teman-teman guru untuk mulai mengawasi, sehingga anak-anak itu tidak terlalu larut dengan penggunaan bahasa Dawan di sekolah. Iya, karena ada rentang waktu ya, kita butuh waktu. Di dalam rentang waktu itu bisa tahu ya, Ibu bisa sampaikan atau bisa cerita kira-kira yang menjadi prioritas Ibu apa, sehingga ada hal tertentu yang oh ya menjadi prioritas untuk bisa sampai tujuan yang dimaksud. Oh iya, Bapak Yos, betul. Prioritas yang mau saya dapatkan itu, saya mau supaya di dalam kelas ketika saya mengajar, ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, anak-anak itu mereka lebih aktif, lebih komunikatif. Maksudnya ketika diberi pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang baku. Lalu ketika mereka diminta untuk menjawab atau menjelaskan sesuatu, mereka tidak hanya duduk melongo, tapi mereka juga berpikir merangkai kata untuk menjawab apa yang diminta atau apa yang ditanyakan itu. Oh iya 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 agar aktif ya. Iya, Bisa bagikan sedikit mungkin ada strategi kalau begitu yang Ibu bisa strategi. bagikan ya Ya, yang bisa strategi ya. diterapkan. Eh, Bapak bagaimana kalau saya mulai dengan mereka melakukan kegiatan diskusi kelompok. Diskusi. Mungkin di sini diskusi kelompok jangan dalam kelompok yang besar, tapi kelompok kecil lah, minimal satu kelompok itu 2 orang, sehingga mereka bisa aktif. Karena menurut saya kalau dalam kelompok yang besar akan ada yang pasif, hanya beberapa orang saja yang aktif. Mungkin seperti Iya, itu Bapak Yos. oke betul. Kalau demikian bisa bisa sampaikan kalau berkenan eh, ketika dalam diskusi ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ukuran keberhasilan dari diskusi itu bahwa oh ya ternyata yang kita maksud itu sudah mulai arahnya ke sana. Oh ya, Ukurannya betul ya Bapak Yos, iya. Mungkin setelah mereka berdiskusi, mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, sehingga setiap mereka itu punya kesempatan berbicara, dan dari situ kita bisa menilai, oh ternyata hasil diskusinya ada perubahan, mereka sudah bisa mulai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. iya, saya mengapresiasi itu bahwa akan membentuk kelompok diskusi dan Iya iya. diskusi itu ya ketika masing-masing bisa presentasi luar biasa. Eh, bisa bisa dapat cerita juga kalau memang demikian. Bagaimana komitmen ibu terhadap aksi itu, terhadap rencana itu? Nah, komitmen saya mau supaya anak-anak di dalam kelas itu ya, kalau di sekolah kami Bapak Yos, satu kelas itu jumlah siswanya 20 sampai 25 orang. Jadi saya mau berkomitmen supaya dari 25 orang itu ya minimal setengah dari 25 orang itu sudah bisa berkomunikasi baik, sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tidak perlu semua, yang penting ada perubahan karena selama ini yang saya amati itu dari 25 orang paling tidak hanya 1 sampai 2 orang saja yang mampu menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Iya, ini kan kita mau jaga komitmen ya agar apa yang kita harapkan bisa tercapai. Bisa Iya. bisa eh, bisa apa ya, bisa cerita atau bisa bagikan kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk menjaga komitmen itu karena kita kan manusia kadang bisa saja lupa akan komitmen atau seperti apalah tapi kira-kira ada siapa dan apa sehingga bisa membantu untuk menjaga komitmen ibu itu yang luar biasa itu. Saya berpikir bahwa teman dari guru bahasa Indonesia mungkin Bapak? Karena kebetulan di sekolah kami ini guru biologi hanya saya sendiri, jadi saya mau minta tolong teman dari guru bahasa Indonesia karena ini kan berkaitan dengan bagaimana siswa bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
sehingga dalam pembelajaran bisa lebih aktif. Ya, jadi mulai menjaga komitmen itu. Eh, Ketika komitmen itu dijaga, maka apa yang kita harapkan tentu bisa tercapai. Oleh karena itu, mungkin di akhir pembicaraan ini saya bisa dengar Ibu, apa-apa yang bisa Ibu dapatkan dari sisi kita kali ini, pembicaraan kita kali ini, apa Ibu bisa sampaikan yang Ibu dapat dari pembicaraan kita ini seperti apa? Baik, luar biasa ya Bapak Yos. Saya terima kasih banyak karena Bapak Yos sudah membimbing saya menemukan beberapa solusi untuk mengatasi persoalan yang saya alami. Jadi percakapan kita ini saya bisa tarik benang merahnya bahwa anak-anak akan ada perubahan jika mereka diberi satu tindakan. Nah, tindakan itu yang tadi pertama mereka akan diawasi agar penggunaan bahasa Dawan di lingkungan sekolah dan di dalam kelas itu dikurangi. Lalu yang kedua, saya akan mulai menerapkan kegiatan diskusi dalam proses pembelajaran sehingga ketika mereka selesai diskusi, mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, dan dengan begitu saya bisa menilai perubahan yang mereka miliki setelah diawasi dalam hal penggunaan bahasa Dawan itu. Oh iya, ya ini kan mau sampai pada penerapan ya. Ibu tadi menyebut Iya. bahwa akan menerapkan ya. Itu bisa tahu ya kira-kira kapan itu eksekusinya sehingga oh iya jelas saya bisa dengar itu. Eksekusinya mungkin dimulai dalam minggu ini Bapak Yos, kebetulan ini hari Minggu, besok itu hari Senin sudah ada jam KBM saya untuk mata pelajaran biologi. Saya mulai besok mengajar saya di dalam kelas. Dan mungkin Bapak Yos saya butuh waktu kira-kira 3 sampai 4 pertemuan supaya saya bisa mengukur tujuan yang tercapai itu, perubahan yang mereka sudah buat setelah mereka diawasi dengan penggunaan bahasa Dawan yang sudah berkurang itu. Iya, saya senang ini, luar biasa. Dan saya juga berharap nanti kita bisa ketemu lagi karena pasti seru bagaimana meminimalisir kebiasaan bahasa Dawan, Iya, kemudian lebih aktif bahasa Indonesia itu dalam waktu yang seperti ini mungkin seru kan, bisa juga ada iya, hal-hal iya, lucu yang apa. Saya iya. tunggu ya nanti ceritanya mungkin lebih menarik kapan ya nanti kita sepakat waktu ya, Ibu Ista. Oke, nanti setelah saya rasa sudah ada perubahan, saya akan meminta untuk kita berbincang-bincang lagi. Karena saya terlalu sangat bersyukur, berterima kasih juga Bapak Yos bisa membimbing saya keluar dari persoalan ini. Iya, oke ya, oke. Selamat malam. Oke, Oke, selamat. Bapak Yos, terima kasih banyak. Selamat malam.